Halo, selamat datang di Johnny Wasabi. Dan kali ini gue akan bercerita tentang alur film War Dogs. Oke, langsung saja. Di awal film kita bisa melihat seorang David yang berprofesi sebagai tukang pijat. Di sana dia memijat orang-orang yang punya duit, di mana dia dibayar $75 per jam. Tetapi entah kenapa dia merasa nggak cukup dengan bayarannya itu. Padahal kalau di Indonesia $75 per jam itu ibaratnya 1 juta per jam. Itu udah turah-turah guys, udah cukup-cukup banget ya. But akhirnya dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang jualan spray. Setelah ngelobi sana sini, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, ternyata tidak ada yang beli spraynya. Akhirnya dia frustasi guys. Pada suatu ketika dia menghadiri pemakaman temannya. Dia bertemu dengan Ephraim, salah satu sahabat kecilnya yang udah lama dia nggak jumpai. Akhirnya mereka ngobrol, bagaimana kabarmu bro? Apa kesibukanmu sekarang bro? Dan akhirnya Ephraim mengajak David untuk pergi ke tengah kota. Dan ketika di dalam mobil ngobrol-ngobrol, akhirnya terungkap bahwa Ephraim sekarang menjadi seorang penjual senjata. Ketika dia ditipu oleh pamannya sendiri sebesar $70.000, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Miami untuk membuka usaha dia sendiri. Saat kemudian Ephraim menghentikan mobilnya. Dia menuju ke sebuah apartemen dan mencari seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak berada di sana. Sejurus kemudian ada beberapa orang hitam yang mencoba untuk memanggil Ephraim. "Yo, aku tahu apa yang kau cari." Ephraim berkata kalau dia ingin membeli sebuah ganja. Dan orang hitam tersebut mematok harga $300. Akan tetapi setelah Ephraim memberikan uang senilai $300, orang hitam tersebut malah mengusir Ephraim dan menunjukkan kalau dia sedang membawa senjata. Setelah itu Ephraim pun cengengesan dan menuju mobilnya. Dia membuka bagasi mobil, mengambil senjata, dan menembakkan senjata itu ke langit secara beruntun. Sekumpulan orang hitam itu pun lari tunggang-langgang. Ephraim pun tertawa terbahak-bahak. David mempunyai pacar yang sangat cantik yang bernama Liz. Di malam hari, ketika quality time, ketika sedang cuddle, ketika sedang mereka bermesra-mesraan, Liz bilang kalau dia sedang hamil anak David. Bukannya seneng, David pun shock karena dia bingung harus dikasih makan apa bayinya nanti, sedangkan pekerjaannya saja tidak tetap. Keesokan harinya David mencoba untuk menemui Ephraim. Dia curhat dan menyampaikan keluh kesah yang dia punya. Tetapi secara mengejutkan, Ephraim menawari David pekerjaan dan menjadi anak buah Ephraim. Di sana dia bilang, "Gue adalah temen lo dan gue nggak punya banyak orang yang gue percaya. Lo salah satu temen yang bisa gue percaya." David pun menyetujui tawaran Ephraim. David terpaksa bohong pada Liz karena Liz nggak suka banget tentang perang. Apalagi David bekerja kepada Ephraim yang jualan senjata dan menyuplai senjata ke Irak, Afghanistan, dan Timur Tengah. David berbohong kalau dia jualan spray kepada tentara Amerika. Singkat waktu, David pun belajar kepada Ephraim bagaimana dia mengelola bisnisnya. Ephraim berkata kepada David kalau dia harus sering-sering membuka internet jual beli senjata yang disuplai langsung ke Pentagon dan tentara-tentara Amerika yang sedang bertugas di Timur Tengah. Ketika berada di sebuah kafe bersama Ephraim, David tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari seorang Kapten Santos yang bertugas di Irak. Kapten Santos bilang kalau pistol pesanannya harus segera dikirimkan ke Irak. Di sana David dan Ephraim kaget karena nilai transaksi pistol pesanan Kapten Santos itu berada di angka $600.000. 70% untuk Ephraim dan 30% untuk David. David berkata di dalam hati kalau uang yang akan didapatkan dalam transaksi ini jauh lebih besar dari semua yang dia dapatkan selama bekerja sebagai tukang pijat. Akan tetapi semua nggak berjalan lancar-lancar saja. Pistol yang mereka kirimkan dari Italia ditahan pihak bea cukai Yordania. Sesaat kemudian Kapten Santos menelpon David
dan marah-marah karena dia tahu pistol dia sedang berada di Yordania dan disita. Kapten Santos mengancam untuk membatalkan transaksi tersebut jikalau dalam 3 hari pistol itu tidak dikirimkan di Irak dan di camp mereka. Pagi harinya, David dan Ephraim pergi ke Yordania untuk mengambil pistol-pistol mereka yang disita pihak bea cukai. Sesampainya di sana, mereka menyewa jasa penerjemah yang ternyata masih seorang anak kecil. David dan Ephraim meminta bantuan seseorang yang bernama Aladin untuk mengambil senjata yang disita oleh pihak bea cukai. Aladin menyanggupinya dan meminta uang sebesar 1.400 US dollar. Selang 3 hari kemudian, senjata yang mereka inginkan telah sampai di depan hotel mereka menginap. Di sini, anak kecil itu beserta Aladin menyuruh Ephraim dan David mengirim sendiri senjata itu ke camp yang berada di Irak. David merasa khawatir jikalau ketika di tengah jalan mereka akan dihadang oleh kawanan teroris. Tetapi anak kecil itu bilang gak usah khawatir karena Marlboro akan menemanimu. Marlboro terkenal sebagai penyelundup terbesar di negara Yordania. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekumpulan tentara yang bertugas dan patroli di malam hari. Tentara itu bertanya, mereka pergi kemana? Marlboro bilang kalau mereka pergi ke Baghdad untuk urusan bisnis. Dan lanjut tentara itu bertanya barang apa yang sedang mereka angkut. Sejenak, Marlboro diam dan mencoba untuk mengambil sesuatu dari bawah. Tentara itu panik karena mereka mengira Marlboro mengambil senjata. Akan tetapi yang diambil justru adalah rokok Marlboro untuk digunakan menyuap tentara tersebut. Setelah melalui perjalanan malam yang panjang, keesokan harinya mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dari jauh, ada 2 mobil mencoba untuk mengejar mereka, dan ternyata benar 2 mobil tersebut adalah mobil-mobil para teroris. Mereka dikejar dan ditembaki dari belakang. Akan tetapi bantuan datang. Ada helikopter dan mobil para tentara mencoba menyelamatkan mereka. Sampainya di camp, Kapten Santos benar-benar terkejut karena mereka berhasil mengirimkan senjata yang sesuai pesanan. Mereka pun akhirnya mendapatkan bayaran sesuai dengan nilai transaksi dan pulang ke Amerika mendapatkan pengawalan militer.